Erwin adalah seorang pekerja OB yang setiap hari bekerja keras untuk membiayai ibu dan adiknya. Walaupun cuma jadi OB, Erwin gak pernah malu. Selain bekerja di kantor, ia juga menjalankan bisnis online kecil-kecilan untuk menambah penghasilan. Win, diminum dulu tehnya. Kamu tiap hari berangkat pagi banget, malamnya begadang depan laptop. Badan kamu gak capek, nak? Nggak apa-apa, Bu. Selagi kaki Erwin masih sanggup jalan, tangan masih sanggup angkat galon, Erwin lakuin. Yang penting pembayaran semesteran Mona minggu depan beres. Kak, maafin Mona ya. Gara-gara biaya kuliah Mona yang mahal, kakak harus kerja keras gini. Kakak sampai ditertawain tetangga karena cuma jadi OB. Hus, omongan orang jangan dimasukin hati. Pekerjaan apapun asal halal. Kakak nggak pernah malu. Kamu fokus belajar aja ya. Dapat gelar sarjana, itu udah bikin kakak seneng banget. Ops, sorry Win, gak sengaja. Namanya juga lantai, karena emang tepatnya sampah. Nggak apa-apa kok, nanti gue bersihin lagi. Buset dah Win, tiap hari gue liat lu sibuk packing barang. Gaya bener lu, OB sok-sokan jualan online. Emang ada yang mau beli barang dari bentukan OB kayak lu? Alhamdulillah ada aja kok. Sedikit-sedikit, yang penting lancar buat nambah biaya adik gue. Mimpi lu ketinggian Win. OB ya OB aja, gak usah sok mau jadi pengusaha. Lu tuh takdirnya pegang kain pel sampai tua. Wah, makasih ya Win. Kopi buatan kamu selalu pas gulanya. Kamu ini rajin banget. Dokumen rapi, kerjaan beres terus. Sama-sama Pak Surya, sudah tugas saya. Bulan depan saya ada rencana naikkan gaji kamu dan kasih kamu pegang inventaris gudang. Kamu bisa dipercaya. Beneran Pak, terima kasih banyak Pak. Saya janji bakal kerja lebih keras. Gaji naik, jadi pengawas gudang. Gak sudi gue liat lu di atas gue Win. Lu harus hancur. Mana Erwin? Panggil Erwin sekarang. Ada apa Pak Surya? Ada masalah? Kamu tanya ada apa? Stempel resmi perusahaan dan dokumen penting hilang. Dan Riko dia bilang lihat kamu ngotak-ngatik meja saya tadi siang. Kagak Pak, bukan saya. Saya cuma ngantarin kopi. Saya nggak pernah sentuh dokumen Bapak. Bohong Ruwin, Pak Surya. Tadi saya lihat sendiri Erwin masukin sesuatu ke tasnya. Mumpung tasnya masih ada di tempat sampah luar, coba kita cek. Erwin, saya pikir kamu jujur. Ternyata kamu maling. Mau kamu jual kemana dokumen ini?
Pak, demi apapun, bukan saya yang nempatin itu di sana. Saya nggak pernah niat jahat sama perusahaan ini, Pak. Alasan lu, Win. Udah ketahuan juga. Pak, orang kayak gini bahaya kalau dipelihara. Hari ini juga kamu saya pecat. Angkat kaki kamu dari kantor saya sekarang juga. Kalau bukan ingat umur kamu, sudah saya laporkan ke polisi. Sayangnya kerja keras Erwin justru sering diremehkan oleh Rico, rekan kerjanya. Rico bahkan sering mengejek Erwin karena cuma seorang OB. Sampai akhirnya, karena merasa iri, Rico menjebak Erwin dengan menyembunyikan dokumen perusahaan di tempat sampah milik Erwin. Akibat fitnah itu, Erwin dituduh mencuri dan akhirnya dipecat. Kak, Mona denger semuanya. Kakak dipecat. Kakak dituduh maling, padahal kakak nggak pernah makan uang haram sepeser pun. Ibu percaya sama kamu, nak. Tuhan gak tidur. Kalau pintu satu tertutup, Tuhan bakal bukakan 1000 pintu rezeki lain buat kamu yang jujur. Iya, Bu. Erwin nggak boleh nyerah. Bisnis online Erwin masih berjalan. Erwin bakal fokus 100% di sini. Bukannya menyerah, Erwin memilih fokus mengembangkan bisnis online miliknya. Dia bekerja siang malam, mengemas dan mengantar sendiri barang dagangannya. 3 tahun kemudian, bisnis Erwin berkembang pesat dan dia berubah menjadi seorang pengusaha sukses dengan perusahaan besar. Permisi, Mas, ini espresso panasnya. Erwin? Rico, lu kerja di sini? Win, lu kok beda banget? Lu makin rapi. Lu sewa jas di mana? Gue nggak sewa kok. Ini emang baju gue. Lu sendiri, bukannya lu dapat promosi di kantor Pak Surya dulu? Gue dipecat setahun lalu, Win. Terbukti gue ketahuan memasukkan nota keuangan kantor. Pak Surya tahu gue yang jebak lu dulu lewat rekaman CCTV koridor yang baru dipasang. Sekarang gue ketahuan bohong, dipecat, susah cari kerja. Akhirnya terpaksa jadi pelayan di sini. Sepandai-pandainya nyimpan bangkai, pasti tercium juga ya kok. Pak Erwin, akhirnya saya ketemu Bapak di sini. Maaf saya agak terlambat. Pak Surya, kok manggil Erwin, Pak? Loh, Rico, kamu pelayan di sini. Baguslah, tempat kamu memang cocok di sini. Pak Erwin, saya sungguh-sungguh minta maaf atas kejadian 3 tahun yang lalu. Saya buta karena fitnah si Rico ini. Saya baru tahu Pak Erwin sekarang pemilik holding e-commerce Nusantara yang mau membeli gedung kantor saya. Apa? Membeli gedung kantor Bapak, Erwin? Iya Pak Surya, perusahaan saya memang butuh gedung baru. Dan saya dengar perusahaan Bapak sedang krisis finansial dan butuh suntikan dana segar. Tolong selamatkan perusahaan saya, Pak Erwin. Saya siap bayar ganti rugi atas masa lalu. Tolong beli gedung saya dan investasi di tempat saya. Saya bisnis pakai logika Pak Surya, bukan dendam. Saya akan beli gedung Bapak dengan harga pasar, tapi dengan satu syarat tegas. Apa syaratnya Pak Erwin? Apapun bakal saya turutin. Gedung itu akan saya renovasi total jadi kantor pusat bisnis saya. Semua mantan rekan kerja saya yang dulu sering menghina saya tidak akan saya pecat. Saya bakal naikkan gaji mereka 2 kali lipat dan saya jamin kesejahteraannya. Saya mau ngebuktikan sama mereka semua bahwa OB yang dulu mereka injak-injak sekarang adalah bos yang memberi mereka makan dan penghidupan. Dan buat kamu Rico, kalau kamu butuh pekerjaan yang lebih layak dari sekedar pelayan KP, datang ke kantor baru saya minggu depan. Saya siapkan posisi OB buat kamu.
Saya mau kamu belajar dari bawah, gimana rasanya kerja keras dengan kejujuran.